Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah teori sosial dengan materi teori Pierre Bourdieu. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Fajar Hidayat, yang kedua Gradia Kirana Qurani, yang ketiga Isma Rahmawati, dan yang keempat saya sendiri, Nailin Bernawati. Oke, langsung saja untuk penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Mas Fajar Hidayat. Yang pertama yaitu teori Pierre Bourdieu. Dari pendapat beberapa tokoh, Bourdieu meramu menjadi satu pemikiran baru, yaitu metode strukturalisme konstruktif. Melalui metode ini, Bourdieu menyintesiskan atau menyatukan antara teori yang terlalu menekankan struktur dan objektivitas dengan teori yang menekankan peran aktor dan subjektif. Teori yang dikemukakan adalah teori tentang perilaku atau lebih dikenal dengan teori struktural konstruktif. Yang kedua yaitu dasar pemikiran teori struktural konstruktif. Teori struktural konstruktif Bourdieu lahir dari perpaduan antara teori yang saling bertentangan, yaitu yang pertama eksistensialisme, yaitu teori yang terlalu menekankan kebebasan individu atau suatu agen dalam berperilaku dan mengabaikan pengaruh dari struktur atau norma atau peraturan-peraturan. Dan yang kedua yaitu strukturalisme, yaitu merupakan teori yang menekankan determinisme struktur, yaitu keyakinan bahwasanya suatu kejadian atau peristiwa itu pasti disebabkan oleh kejadian sebelumnya yang mengakibatkan peristiwa tersebut, sehingga mematikan peran suatu subjek. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isma Rahmawati dari Bimbingan Penyuluhan Islam Yayan Ponorogo. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu tentang konsep teori struktural konstruktif. Jadi, konsep teori struktural konstruktif itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah habitus. Nah, apa sih yang dimaksud dengan habitus itu? Jadi, habitus itu adalah suatu sistem melalui komunikasi terstruktur, objektif, dan secara personal, disposi yang berlangsung lama dan berubah-ubah yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara objektif. Dan yang kedua adalah ranah. Apa yang dimaksud dengan ranah? Jadi ranah adalah ruang atau semesta sosial tertentu sebagai tempat di mana para agen atau aktor sosial saling bersaing. Dan yang keempat adalah modal. Apa yang dimaksud dengan modal? Jadi modal adalah Nah, apa yang dimaksud dengan modal? Jadi di sini Bourdieu mengatakan pengertian modal itu sangat luas karena mencakup modal ekonomi, budaya, dan modal simbolik yang digunakan untuk merebut dan mempertahankan perbedaan dan dominasi. Nah, selanjutnya yang keempat adalah kekerasan simbolik. Apa yang dimaksud dengan kekerasan simbolik? Jadi kekerasan simbolik adalah arena produksi kultural yang hanya bisa dimengerti sepenuhnya apabila kita memperlakukannya sebagai arena kompetisi yang memperebutkan monopoli pemakaian legitim kekerasan simbolis. Nah, yang terakhir adalah strategi. Nah, menurut Bourdieu, strategi yang dipakai oleh pelaku tergantung pada jumlah modal yang dimiliki dan struktur modal dalam posisi di ruang sosialnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah komposisi teori. Nah, komposisi dalam praktek sosial atau struktural konstruktif dari Bourdieu dapat dinyatakan dengan persamaan habitus kali modal
plus ranah sama dengan praktik. Nah, rumus generatif ini dapat dilihat dari peran aktor atau agen dalam struktur dengan relasi antara habitus yang melibatkan modal dan ranah. Nah, mungkin cukup itu pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kritik terhadap objektivisme. Pertama, kritik ini lebih menekankan penjelasan dalam kerangka material yang menitik beratkan pada kesenjangan dan stabilitas tatanan objektif. Untuk yang kedua, objektivisme menolak representasi makna yang dibangun oleh agen-agen sosial. Ketiga, dalam melihat realitas sosial, pendekatan objektivisme mengalami keterputusan antara pengetahuan teoritis dan pengetahuan praktis. Jadi kurang lebih seperti itu tentang kritik terhadap objektivisme. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa kritik ini lebih menekankan pada penjelasan kerangka material. Dan yang kedua, kesimpulan yang kedua, objektivisme menolak representasi yang dibangun agen-agen sosial. Yang ketiga, dalam melihat realitas sosial yang ada di lingkungan, ya, pendekatan objektivisme ini mengalami keterputusan antara teoritis dengan pengetahuan praktis. Kemudian ini masih berhubungan dengan kritik terhadap subjektivisme. Tadi yang pertama tentang objektivisme. Untuk yang kali ini yaitu kritik terhadap subjektivisme. Apa itu maksudnya? Subjektivisme yaitu mengabaikan peran struktur objektivitas dalam memahami realitas sosial, memberikan penekanan bahwa subjektivisme tidak harus melimpahkan pandangannya pada objektivisme. Jadi tidak harus monoton memperhatikan objektivisme yang kita bahas tadi. Itu tatapannya bisa secara luas. Jadi intinya tidak monoton. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi mengenai teori Bourdieu. Pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu tentang fenomena sosial mengenai konsep teori Bourdieu. Sebagai contoh yaitu di Indonesia itu banyak sekali pengusaha-pengusaha di bidang ekonomi yang tertarik dengan bidang politik. Karena seorang pengusaha yang sudah memiliki modal ekonomi akan mudah terjun di bidang politik, baik legislatif maupun eksekutif. Karena jika seorang pengusaha yang sudah memiliki modal ekonomi untuk terjun di bidang politik itu, mereka juga akan mendapatkan modal balik, tidak hanya mendapatkan modal ekonomi saja. Seorang pengusaha yang sudah menjadi seorang politikus, mereka itu akan mendapatkan sebuah modal ekonomi, modal simbolis berupa jabatan, kemudian juga modal sosial, sehingga dalam hal ini itu seorang pengusaha yang terjun di bidang politik itu karena sudah memiliki modal ekonomi yang cukup besar atau sudah memiliki salah satu penunjangnya, itu bisa memudahkan mereka untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak dari apa yang mereka miliki. Jadi di Indonesia sendiri itu mayoritas
kebanyakan atau mayoritas seorang anggota politik atau seorang pejabat pemerintah itu adalah seorang pengusaha. Karena ketika seorang pengusaha terjun di bidang politik itu sudah sebagai ajang barter atau tukar menukar gitu. Karena mereka hanya bermodal ekonomi dan bermodal atau yang lain itu mereka sudah mendapatkan timbal balik yang lebih.